Selamat pagi, izin saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan buku Nanda, Nok, dan Nik. Baik, pertama saya akan mencari diagnosisnya dulu di buku Nanda. Saya akan membuka buku Nanda, yaitu daftar isinya. Ada beberapa domain, saya akan mencari domain 4, yaitu gangguan pola tidur. Domain 4 itu aktivitas istirahat, dan saya akan mencari kelas 1 gangguan pola tidur di halaman 214. Saya juga akan definisi dari gangguan pola tidur, yaitu interupsi jumlah waktu dan kualitas tidur akibat faktor eksternal. Batasan karakteristik: kesulitan berfungsi sehari-hari, kesulitan memulai tertidur, kesulitan mempertahankan tetap tidur, ketidakpuasan tidur, tidak merasa cukup istirahat, terjaga tanpa jelas penyebab. Etiologinya: gangguan cara tidur pasangan tidur, kendala lingkungan, kurang privasi, pola tidur tidak menyehatkan, kondisi terkait imobilisasi. Selanjutnya setelah membuka buku Nanda, saya akan membuka buku Nok. Pertama-tama saya akan membuka buku Nok di bagian daftar isi bagian 4. Yaitu saya akan mencari tadi gangguan pola tidur, saya akan mencari di sini pola tidur gangguan halaman 658. Definisi pola tidur gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal. Outcome untuk mengukur penyelesaian dari diagnosis tidur, outcome tambahan untuk mengukur batasan karakteristik, kelelahan efek yang mengganggu, outcome yang berkaitan dengan faktor yang berhubungan atau outcome menengah, gangguan gaya hidup bagi caregiver, stresor caregiver, kepuasan klien, lingkungan fisik, status kenyamanan lingkungan, tingkat depresi. Selanjutnya disesuaikan dengan outcome tidur. Saya akan kembali ke daftar isi bagian 3. Saya sudah menemukan bagian 3, yaitu tidur di halaman 566. Tidur. Definisi periode alami mengistirahatkan kesadaran dalam memulihkan tubuh. Di sini jam tidur sangat terganggu 1 skalanya, dan saya akan mengubahnya jadi tidak terganggu yaitu 5, dan pola tidurnya sangat terganggu 1, dan saya akan mengubahnya menjadi tidak terganggu 5. Selanjutnya, setelah dari buku Nanda saya mencari diagnosa, buku Nok saya akan mencari intervensi di buku Nik, yaitu gangguan pola tidur. Yang pertama saya akan membuka bagian 6, mencari diagnosa gangguan tidur. Bagian 6 sudah menemukannya, pola tidur gangguan halaman 578. Halaman 578 itu pola tidur gangguan, definisi gangguan kualitas dan kuantitas waktu tidur akibat faktor eksternal.
Intervensi keperawatan yang disarankan untuk menyelesaikan masalah. Saya akan mengambil salah satu contoh, dukungan pengasuhan caregiver support. Dukungan pengasuhan, saya membuka lagi ke daftar isi di bagian 3. Bagian 3. Saya sudah menemukannya, dukungan pengasuhan caregiver support. Itu di halaman 93. Hmm, 93. Ya, contohnya dukungan pengasuhan keperawatan caregiver support. Yaitu definisinya penyediaan informasi, advokasi, dan dukungan yang diperlukan untuk memfasilitasi perawatan pasien oleh orang lain selain ahli kesehatan. Di sini juga dijelaskan aktivitas-aktivitasnya, mengkaji tingkat pengetahuan caregiver, mengkaji tingkat pendirian caregiver terkait dengan perannya untuk menyediakan perawatan. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitasnya. Selanjutnya, di sini ada aplikasi dan aplikatifnya. Setelah itu bisa, kalau bila ingin mencari kembali, bisa ke halaman 578. Seperti tadi contohnya saya mengambil intervensi kembali. Contohnya tadi saya mencari dukungan pengasuhan caregiver support. Bila ingin mencari kembali, contohnya manajemen lingkungan, kembali ke bagian 3. Bagian 3. Bagian 3 yaitu manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan. Di halaman 191. Itu manajemen lingkungan, definisi manipulasi lingkungan pasien untuk kepentingan terapi, daya tarik sensorik, dan kesejahteraan psikologis. Di sini juga ada aktivitas-aktivitasnya dijelaskan, yaitu ciptakan lingkungan yang aman bagi pasien dan lain-lain, dan masih banyak. Sekian dari saya penjelasan tentang cara penggunaan buku Nanda, Nok, dan Nick. Terima kasih. Selamat pagi. Izin di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan buku SDKI, Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Baik, saya akan buka dahulu buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Saya akan mencari diagnosis, yaitu pola napas tidak efektif, yaitu definisi kategori fisiologis, subkategori respirasi, definisi inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Penyebabnya depresi pusat pernapasan, hambatan upaya napas, deformitas dinding dada, deformitas tulang dada, gangguan neuromuskular, gangguan neurologis, imaturitas neurologis, penurunan energi, obesitas, posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru, sindrom hipoventilasi, kerusakan inervasi diafragma, cedera pada medula spinalis, efek agen farmakologis, kecemasan. Gejala dan tanda mayor, subjektif, dyspnea. Gejala tanda minor, subjektif, ortopenia. Selanjutnya, saya akan buka SLKI. Itu tadi saya mencari kasus
pola napas tidak efektif. Langsung saja saya membuka tautan pola napas tidak efektif di halaman 177. Luaran utamanya pola napas, luaran tambahan, berat badan, keseimbangan asam basa, konservasi energi, status neurologis, tingkat ansietas, tingkat keletihan, tingkat nyeri. Saya akan luaran utamanya pola napas dan saya mencari luaran tambahan berat badan. Di halaman 17. Berat badan, definisi akumulasi bobot tubuh sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Berat badan memburuk skala 1, saya akan mengubahnya menjadi cukup membaik dengan skala 4. Selanjutnya saya akan ke intervensi setelah dari diagnosis dan dari luaran. Intervensi, saya akan membuka intervensinya. Intervensi utama manajemen jalan napas, pemantauan respirasi, pemantauan jalan napas di halaman 186 dan 187. Definisi, mengidentifikasi dan mengolah kepatenan jalan napas. Tindakan, observasi, monitor pola napas, frekuensi kedalaman, dan usaha napas. Yang kedua, monitor bunyi napas tambahan. Yang ketiga, monitor sputum, jumlah, warna, aroma. Untuk terapeutik, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head tilt dan chin lift. Jika curiga trauma servikal, posisikan pasien semi-fowler atau fowler. Berikan minuman hangat. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lakukan pengisapan lendir kurang dari 15 detik. Lakukan hiperoksigenasi sebelum pengisapan endotrakeal. Keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps McGill. Berikan oksigen jika perlu. Edukasi, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. Ajarkan teknik batuk efektif, kolaborasi, pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Selanjutnya, saya akan kembali ke pola napas tidak efektif. Intervensinya yaitu saya akan mencari intervensi pendukung, yaitu dukungan emosional. Dukungan emosional ada di halaman 23. Definisinya, memfasilitasi penerimaan kondisi emosional selama stres. Tindakannya, observasi, identifikasi fungsi marah, frustasi, dan amuk bagi pasien, identifikasi hal yang telah memicu emosi. Terapeutiknya, fasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih, buat pernyataan suportif atau empati selama fase berduka. Lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan, merangkul, dan menepuk-nepuk. Tetap bersama pasien dan pastikan keamanan selama ansietas jika perlu. Kurangi tuntutan berpikir saat sakit atau lelah. Edukasi, jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan malu. Anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami. Anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional yang sebelumnya dan pola respon yang biasa digunakan. Ajarkan penggunaan mekanisme pertahanan yang tepat. Kolaborasi, rujuk untuk konseling jika perlu. Sekian metode penggunaan buku SDKI, SLKI, dan Psiki. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih.